Beberapa teman-teman juga gitu, maksudnya, "No, sorry banget ya nggak sempat besuk," udah nggak apa-apa gitu. Oh, Karena emang nggak boleh, oke nggak oke oke. boleh. Sama sekali ya? Sama sekali. Kita sebelum pemerintah lockdown, kita udah duluan lockdown. Oh iya benar-benar. Bahkan sebelum ada COVID, saya sudah di lockdown. Di lockdown dan melockdownkan diri. Iya, itu dia. Jadi sangat aman. Tapi sehat Bang ya? Sehat, puji Tuhan. Ini dia sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat nambah apa turun? Wow, pas di penjara mah turun, Mang. Orang asup penjara teh berat 84, keluar teh 70. Oh iya. Oh. Nah ini tips nih. Kalau emang mau diet, Mau diet, pakailah narkoba dan sampai masuk penjara. Jangan cuma pakai narkoba doang. orang tekadinya sih Bang. Oh, teka mana? Maksudnya ke mana ya? Bikinlah sebuah ruangan yang mirip penjara. Oh. Mungkin bisa memotivasi. Teman-teman, kembali lagi di Ngono Ngobrol Reno. Kali ini Ngono sama Molan. Gokil. Kunaon ngono Bang? Ngobrol Reno. Kan emang ente Jawa? Jawa. Oh ente Jawa? Jawa, Mang. Orang letik teh di Palembang. Tapi ya langsung kontradiktif. Orang Jawa. Tapi letik di Palembang. Baru aja ngomongnya bahasa Jawa. Sunda. Orang Jawa menjelaskan dengan bahasa Sunda masa kecilnya di Palembang. Oke. Edannya. Edan ya Edan. Ente Bahkan- Bhinneka Tunggal Ika pisan. Betul. Bahkan terakhir orang sempat saat ya di Bogor, stay 1,5 tahun di Tangerang. Baca translate ya. Pernah nggak hidup di Tangerang? Orang pernah 1,5 tahun. Tapi bukan tinggal, tapi sempat bolak-balik karena ada saudara. Oh. Sering nginep 2 hari, 3 hari. Anjir panas, Bang. Panas, Mang. Itu teh tahun 96, 97, 95. Edan panasnya, Bang. Itu aja bolak-balik. Tah, Kebayang yang gua 1,5 tahun nggak boleh kemana-mana. Mang. Di penjara. Panasnya kayak gimana? kunaon jadi kadinya anjir. Aduh, non pisan, Mang. Gas. Ulin, Iya. Mola. Baralila ya, setengah pagi. Lila anjir. Lila, terakhir itu teman-teman, gue sama Molan kita berinteraksi asik. Berinteraksi di cring-cring wow. Aduh. Cring-cring Wow. wow. No aing teu bisa teh aing teu lucu goblok. Ini si muslim lain. Muslim, jadi penulisnya itu gua, Muslim sama si Egi. Si muslim. Ya, muslim kayak setengah hati kayak gini mun gawe teh ya. Enggak, dia emang gitu. Oh, emang gitu. Tadinya gue kira Muslim yang narkoba kekencengan, ternyata emang dianya gitu. Tapi sebenarnya gue sama Molan itu gue beberapa kali dari sering gantiin Gita atau Dika di Trax. Molan Sore. ini penyiar Trax sore buat teman-teman Pagi, yang nggak tahu. Bram. Waktu itu pagi sorry. Ente ganti sore. Ganti sore. Dan itu pun sebenarnya gue berjalan setahun lebih deh kayak pengganti, tapi nggak pernah ketemu ya. Kita nggak pernah ketemu. Nggak ketemu. Nggak pernah ya. Nggak Surya lah pernah. beberapa kali, Surya. Orang sih can pernah. Jeung mana Acan ya? Can pernah. Pertama- Karena gue emang menjaga jarak sama penyiar sore. Penyiar sore aja jaga jarak, apalagi penyiar infal ya. Sekarang gue siaran sore. Oh iya. Joki 3 in 1 nih buat teman-teman yang mungkin bingung siapa Molan. Anda. Emang saya siapa? Kalau Anda bertanya siapa Molan, Anda lebih bertanya siapa saya. Enggak lah, Anda kan sering muncul juga. Di mana? Di berita-berita. Itu aja cuma berapa hari, Mang. Kalah sama berita Mbak Nunung. Berarti uang Anda banyak buat menutupi semuanya. Wah. Wuh. Atau memang tidak laku. Bang, jadi ente beralih lah kalau nggak keberatan cerita, Bang. Enggak keberatan sama sekali. Karena itu salah satu buat cara ngangkat saya ya. Anjir. Itu orang 1,5 tahun, Mang. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun putus vonis dan menjalani 1 tahun 4 bulan 29 hari. Sebentar, itu sorry, gue nggak paham nih. Bukan rehab ya? Bukan, orang ngejalanin hukuman penjara. Apa sih bedanya rehab sama... Sorry nanya ya, orang buta soalnya. Tenan naon. Jadi kalau rehab itu negara memutuskan bahwa dia ini dalam kondisi sakit. Jadi maksudnya sakit itu dalam artian dia dia adalah penyalahguna narkoba, pecandu narkoba. Oke. Itu ada pasal di pasal 127 KUHP. Langsung rehab. Itu harusnya direhab. Oke. Di lembaga yang ditunjuk oleh negara. Oke. Nah,
ada lagi hukumannya adalah hukuman pidana penjara. Iya. Nah, itu pidana penjara sebenarnya gue nggak tahu, mungkin kalau yang lebih tahu boleh komen di bawah. Tapi frameworknya mungkin kalau yang menjalani di penjara dia dipandangnya sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai pecandu, Pelanggar hukum tuh pemakai. pemakai. Nah, Pemakai sama pecandu beda. pemakai dan enggak, jadi gini, mungkin titik beratnya kalau dia dianggap pecandu, titik beratnya adalah bukan dia apa, intinya dia tuh korban. Tapi kalau dia di penjara, dia mungkin disebutnya pelaku. Walaupun dua-duanya adalah pemakai atau Iya pecandu, kan? gitu. Itu rancu kan? Ya, itulah. Itulah, Mang. Itulah negara kita Saya sih sebenarnya pengen nanya lagi nih, cuman saya nggak berani nih. aja ya, karena juga saya takut salah ngomong masuk lagi, belum balik modal, habis. Tapi ya Jadi bareng jeung si etanya, bareng atuh jeung si Dani mah, bareng pisan. bareng pisan, katewak dah gede kosan urang. Oh. Si Dani baraha ente berak? Si Dani setahun 4 bulan. Ente setahun setengah. Setahun setengah, setahun 6 bulan. Karena kenapa? Karena gue dianggap apa namanya, gue yang memesan si sabunya, gue yang memesan, terus di lokasi gue gitu. Jadi barang bukti itu memang punya gue, jadi hukumannya lebih berat sedikit. Oh, atau muka dia lebih melas. Hatuh pa, ulah tuh pa. Tadi kita break dulu, ada azan teman-teman. Tadi Molan baru selesai sholat. Dan Anda sudah hafal surat-surat pendek kan? Sudah hafal surat-surat pendek gara-gara itu hikmah masuk penjara. Nah, hebat mana? Non Muslim yang hafal surat-surat pendek. Iya. Keren. Surat apa aja yang Anda hafal? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Kafirun, ayat kursi, ayat kursi. Al-Fatihah Al-Fatihah. dong pastinya. Tinggal syahadat. Tapi itulah indahnya perbedaan ya. Iya, Tapi kalau emang mau belajar toleransi itu memang harus Penjara? enggak dong. Oh, enggak. Harus bersentuhan dengan Komat. Aduh. ya, jadi gitu apa, bahwa kalau kita mau belajar tentang toleransi harus bersentuhan dengan orang yang berbeda. Iya. Tapi tidak perlu di penjara. Iya. Tapi kalau mau intens ya di penjara nggak apa-apa. Mungkin biar lebih dapet gitu. Biar lebih dapat esensi rasa Mendekatkan. ingin tahu. Rasa ingin tahu. Karena tidak ada kegiatan lain. Aduh, tapi pertama-tama orang nuhun pisan, Mang. Guys. Sarua. Ulin ka dieu, Mang. Rek naon nuhun pisan, rek kudu nuhun pisan emang wow kumaha. Atuh, enggak dong. Karena Orang komo, orang minta maaf tenengok sih. waduh, tidak apa-apa. Karena kan kebetulan itu dari bulan Februari itu besokan ditutup karena udah PSBB. Oh, gitu. Sampai sekarang masih tidak boleh besukan di lapas gitu? dan Polres. Iya. Ya untungnya apa namanya? Ya beberapa teman-teman juga gitu. Maksudnya, no sorry banget ya nggak sempat besuk, udah nggak apa-apa gitu. Karena emang nggak boleh, nggak boleh. Sama sekali ya. Sama sekali. Kita sebelum pemerintah lockdown, kita udah duluan lockdown. Oh iya benar-benar. Bahkan sebelum ada COVID saya sudah di lockdown. Di lockdown dan melockdownkan diri. Iya, itu dia. Jadi sangat aman. Tapi sehat Bang ya? Sehat, puji Tuhan. Ya, ini sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat nambah apa turun? Wow, pas di penjara mah turun, Mang. Orang asup penjara teh berat 84, keluar teh 70. Oh iya. Nah, ini tips nih. Kalau emang mau diet, Mau diet, pakailah narkoba dan sampai masuk penjara. Jangan cuma pakai narkoba doang. orang tekadinya sih, Mang. Oh, teka mana? Maksudnya ke mana ya? Bikinlah sebuah ruangan yang mirip penjara. Mungkin bisa memotivasi. Bisa. Iya. Dan kalau bisa memang minta juga hire-lah pegawai Ya. yang berseragam seperti pegawai penjara. Dan berakting selayaknya Iya. penjaga. Mendingan- berarti ente sorry motong. Berarti ente di lapas apa di Lapas. Oh, lapas. Pertama di Polres Tangerang Kota, terus pindah ke lapas kelas 2A. Kelas 2A ya. Kemarin kan yang musibah kebakaran kelas 1. Kelas 1. Eh, Apa bedanya? Kalau kelas 2 itu jadi masih ada tahanan-tahanan. Tahanan itu kan orang yang belum putus vonis. Kalau narapidana orang yang sudah inkrah, Oh. gitu, udah berkekuatan hukum tetap. Kelas 1, kelas 1. Ke lapas kelas 1 biasanya. Berarti ada kelas 2, kelas 1, ada VIP dong.
Enggak, Oh, enggak. ada deluxe. Ada deluxe, kalau deluxe itu dia pakai pintu, nggak pakai horden. Ada TV ya? Ada TV Iya, dong, iya, ada iya. TV. Itu Anduk dia. 2. Anduk 2 sudah pasti. Kopi ya? Kopi. Dan yang pasti ada itu adalah sampo bisa jadi sabun. Wah, Aduh. Zaman-zaman jahiliyah ya. Tapi sekarang kita semua sudah berhenti. Wis ya. Gitu, udahlah. Karena lagi PSBB. Lagi PPKM kan pada tutup. Dan lagi tidak ada uang. Aduh, teman-teman ya, kalau lu di Jakarta gitu, mungkin masih belum tahu Molan ini siapa. Kalau menurut gue orang-orang Jakarta nggak akan ada yang nggak tahu gitu. alah. Asli mang, karena dulu itu duet dari zaman di Mustang. Surya Molan itu udah duet backbone-nya Mustang kan waktu itu. Mungkin yang tahu yang denger radio aja, Mang. Tapi rata-rata Jakarta millennials masih denger radio nggak sih? Nah, udah Podcast kurang ya? sih. Podcast ya lari ya sekarang. YouTube kan sekarang Iya, YouTube. dan apalagi ada podcast. Podcast di baru Spotify. sekarang. Lagi rame podcast. Lagi rame. Tapi mungkin kalau anak-anak era-era 90-an sampai sekarang mungkin kalau udah kerja nih ya. Kalau sekarang generasi udah kerja pasti mengenal lah suara Molan ini. Karena dulu di Mustang berapa tahun, Bang? Total. Hmm. 2001 sampai 2005. Nah, Pindah TV, balik lagi 2012 sampai 2015. Nah, itu. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 3. 4 4 tambah 3 Iya, ya? 4 tambah 3 dong. 2001 sampai 2005. Iya. Iya. 4. Iya, 4. 7 berarti. 7. 7 tahun di Mustang. Ke Trax FM berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 12. 12 kayaknya. Sekarang di Jak Ijak mau 2 tahun. 17 tahun. Merentah. Dan karirnya itu menanjak ya. Enggak lah. Iyalah, dari Mustang ke Enggak menanjak, udah di atas aja. Kalau menanjak kan dari bawah. tapi menurun ya. Di Mustang lantai berapa itu? Lantai 38. 38. Ke Trax turun 25 dulu, 9. 25 dulu. Oh, 25. 25, Terus 38, 38 naik tuh. terus ke karir. 8. Terus ke 8. Sekarang ke 7. 7. Oh, turun dong. Turun. Dan di Noise sudah tidak bertingkat ya? Tidak bertingkat, turun lagi. lagi. Secara lantai turun, tapi secara karir meningkat. Ini yang menarik. Maksudnya, Molan ini salah satu penyiar yang menurut gue apa ya? Enggak ada apa-apanya. Enggak, Mang. Enggak ada apa-apanya gitu, Kumaha tuh penyiar begitu, Ente, Mang. Tapi maksudnya kia, dulu duet lu dan Surya teh berada di persaingan high league gitu, Mang. Ya nggak sih? Karena mungkin masa-masa itu radio agak ramai ya. Iya, dan ramainya kan prime time dipegang artis. Iya dong. Ada ya. Rata-rata semua radio, Iya, Mang. Semua radio dipegang artis Iya. pasti prime time. Sedangkan Surya Molan bisa dibilang dibanding yang lain paling Bukan artis. Tidak artis dong. Paling tidak artis. Tapi berhasil tetap bisa tetap bisa bertahan gitu. Iya, kecuali Surya udah artis. Surya udah artis ya, tapi MTV kan dia. MTV betul. Tapi Molan ini adalah orang yang menurut gue inilah kerennya Molan gitu, bahwa bisa dibilang menggebrak pasar gitu. Makanya berteman lah sama artis. Udah, Mang, saya udah berteman, tapi tetap tidak ngangkat. Mungkin kurang artis temennya. Iya ya. Iya ya. Salah ya. Kadar artis harus ditingkatkan ya. Iya bener juga ya. Marcel deket sama Denny Cagur jadi ya. Iya. Dikasih lagi sepatu-sepatunya. Oh kan? gila, Waduh. semua udah. Tapi gue mau nanya dulu pertama. Emang pengen jadi penyiar, Mang? Enggak, gue tuh orang di balik layar tadinya. Iya, ini pernah gue nonton di channel Cing Abdel Si ya. Mang Abdel kan. Iya, gue produksi dulunya. Kenapa bisa jadi kebawa? Gegara sering bercanda. Bercanda sama si Pikok sama si Okep. Ay, budak anak tiluan ore wae goblok seserian. Udah, siaran aja gitu. Oh, jadi gitu. Dari Itu aja. Gue bukan orang yang pengen di depan. Emang dari awal Dari awal. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa? Maksudnya
Nah, ini menarik juga, maksudnya biasanya orang yang nggak mau di depan, mencoba di depan, tapi nggak lama. Kayak, nges cukup lah gitu. Kenapa bisa bertahan selama ini dan masih berjalan gitu, Mang? Karena ternyata rezekinya dari situ semua. Oh. Tawarannya dari situ. Tapi passion tetap di belakang. Iya. Pengen Maka- membuat passion ingin membuat sesuatu tuh tetap ada. Oh, lebih ke apa? Lebih ke bukan sekedar menyampaikan ya. Iya, karena keinginan membuat sesuatu tuh masih kencang. Kencang Iya. ya. Dan emang di radio sebenarnya di depan pun masih bisa Bisa. terakomodasi Iya. gitu ya. Dan keren gitu, maksud gue kayak keras lah persaingan radio Jakarta ya. Lumayan. Tapi bukan lebih keras Bandung ya? Gue di Bandung itu siaran Tah. Bandung siaran tahun berapa? 2000, kalau orang pindah Jakarta 2017. Ya 2013 awal berarti. Radio nonton? Cuman 2 bulan urban. Oh, Urban. Urban. Jadi prosesnya gua itu ditawarin mau sidik di Urban Bandung tuh lagi buka tuh lowongan, mau nggak lu? Ntar gua rekomendasiin. Ya udah boleh. Mau sidik udah siaran di Urban. Enggak, mau sidik nggak, udah di Jakarta dia. Oh, di Jakarta. Udah di Jakarta. Mau udah di Jakarta. Ya udah, gua waktu itu dibanding anak-anak kan anak-anak udah pindah ke Jakarta semua. Gua doang yang masih Bandung karena masih kuliah. Ya udah deh mau. Oke. Nah, udah tuh meeting enggak, sorry. Direkomendasiin udah nggak ngapa-ngapain kan. Tiba-tiba gue lolos suci nih. Lolos dapat golden ticket dan ditelepon ke Jakarta, karantina dong. Nah, pas sebelum gue berangkat karantina, Urban ngontek gue, ngajak meeting. Oh. No, gimana? Masih mau nggak siaran di sini? Apa maksudnya? Mau nggak siaran di sini? Kita dapat rekomendasi dari Musidi gini, bla bla bla. Kita lihat profilnya kayaknya cocok deh gitu. Terus gue bilang, waduh, gue keterima nih di Suci. Gue bilang kalau mau tungguin Setelah selesai beres. karena ini mimpi nih gitu. Di Suci tuh gue effortnya dari Suci 2 baru lolos Suci 3 kan, kayak gue nggak mungkin mengorbankan Suci untuk di situ Iya. gitu. Nah, puji Tuhannya waktu itu mereka bersabar menunggu. Oh. Bersabar menunggu, akhirnya gue kelar Suci bertahan 6 minggu deh kalau nggak salah. Gue mulailah siaran. Tapi menuju siaran emang lu udah mulai dunia keradioan? Maksudnya Di emang- Jogja udah. Oh, sebelumnya ada Di Jogja, SMA, dari Siaran? SMA udah siaran. Oh, gitu. Gue SMA di Jogja siaran. Di mana radio apa? Pertama tuh dulu di MTV Sky, tapi masih jadi High School Ambassador. MTV Sky ada di Jogja. Dulu ada, kan Bukan di Semarang? Jakarta, Semarang, Jogja. Oh. Gitu. Di Jogja itu 88,7. Oh. Iya, 88,7. Siaran tuh. HSA itu kan sebenarnya penyiar Ambasador. ambasador penyiar yang kita ada HSA dan CA waktu itu, High School Ambassador dan College Penyiar Ambassador. tamu gitu ya. Penyiar tamu, perwakilan sebenarnya kayak semacam dutanya MTV Sky di sekolah. Oh, gitu. iya ambasador. Nah, apesnya, jadi kita training nih sebagai HSA-CA nih, kita training. Pas di tengah training, belum kelar training, MTV Sky kontraknya habis di Indonesia. Nggak dilanjutin sama Emera kan? Iya. Yang Semarang jadi Trax, yang Jogja jadi iRadio. Oh, Umurnya naik dong, nggak SMA iya, lagi kan? iya dong. Kami bingung, kami jadi apa? Akhirnya udah, akhirnya waktu itu nggak ada kejelasan lah intinya karena udah rebranding. Ada buka lowongan penyiar SMA dari Radio Jeronimo. Oh, Jeronimo yang gambarnya Indian ya. Iya, itu kan di Jogja kan megang ya, maksudnya Iya, kayak iya. di Jakarta apa ya? Jakarta Jakarta. Tapi saya pada dulu beda Gen, sih. tapi Gen beda. muda, terlalu muda. Ini lebar sih, Jack ya kali ya. Lebih ke Gen Gen sih ada lah. SMA, Iya, SMA-nya iya. ada Gen. SMA. Mes kan? Mes dia. Nah, itu termasuk nomor 1 lah Jun dulu waktu di Jogja. Nah, buka penyiar SMA, Mang. Penyiar SMA, sebelum gue males ikut. Cuman datang ke SMA gue. Oh. Nah, gue pernah ngisi, gue kan ngeband juga. Gue pernah ngisi acara Kedai 24 itu ada live musiknya. oh. Gue jadi home bandnya beberapa kali. Bukan penyiarnya. Bukan penyiarnya. Udah tahu dong, maksudnya udah kenal Iya. orang. Tanyain, Reno mana? Akhirnya udah ikutan. Akhirnya diterima. Disitulah mulai siaran. Oh, gitu. Makanya gue bingung di Bandung kok tahu-tahu ditawarin siaran. Ternyata emang udah ada cerita jadi penyiar ya. Emang pengen jadi penyiar ente mah ya? Pengen. Oh, beda menurut kan. Sebenarnya lebih pengen bukan jadi penyiar, pengen jadi artis. Oh. Aslina eta mah, aslina pisan. Karena seneng tampil depan publik. Oh. Gitu. Cuman ya istilahnya teh
pas di sana bisanya jadi siaran karena belum bisa ke TV kan zaman dulu. Jadi ya itu salah satu tujuan ke Bandung naikin karir sebenarnya Mang dari siaran eta. Karena merasa kalau di Jogja ya akan stay di situ gitu. Selain itu gue pengen cari networking. Kalau ke Jakarta kan terlalu Iya, edan iya, ya. iya, Maksudnya iya, persaingannya dari Jogja ke Jakarta itu teman-teman itu sangat amat berat kalau untuk ukuran lu mau bersaing di dunia siaran. Berat banget kayak siapa lu nggak akan dilirik ya nggak sih? Tapi di Bandung waktu zaman gue tuh persaingan radio ketat loh. Nah, Di Dago tuh wah, iya, Obi iya, Fan, Obi ya Fan-nya kan? edan-edanan. Tiap malam minggu kan. Bener. Belum pendengarnya tuh militan-militan Bener. yang sesama. Edan. Pernah denger deh sesama pendengar tuh agak bentrok. Iya, Ardan Tahun sama berapa? Os dulu. Iya, itu. Bener kan? Bener banget. Oh. Nah, itu zaman-zaman Mo Sidik. Hmm. Itu 2000 berapa ya? 2001 Iya, kali iya, ya? iya, tahun Iya, itu segituan lah. zaman-zaman Mo Wah, itu Sidik. gila itu Obi Fan-nya di edan-edan. BIP tuh edan-edanan. Iya, anjir BIP. Iya, BIP anjir. Itu salah satu yang bikin gue ini, Mang. Salah satu yang bikin gue pengen siaran. Gue pernah liburan ke Bandung, kayak nggak banyak, sekali apa 2 kali pas zaman kecil gue inget, gue main depan BIP. Kayak gue lihat, anjir, kayak apa nih gitu, keren banget kan. Iya. Penyiar, oh anjir keren nih penyiar gitu. Pakai jaket. Oh ke jaket, wah gagal, anjing iya keren. Pas asup ternyata ente. Karena pada masa itu penyiar tuh emang radio star gitu kan. Iya, Iya. itu kayak wah apalagi di daerah ya, maksudnya kayak di Jogja, di Bandung gitu. Itu masih dianggap kayak wah Iya. penyiar iya, penyiar iya gitu. Jadi ente emang pengen ya. Orang pengen. Tapi, nah pas ke Bandung pertama, cobalah karena masih hangat dari Jogja nih, baru awal kuliah, daftarlah ke Ardan sama Os. Oh. Udah sampai ke interview tapi nggak ada kelanjutan. Maksudnya ya udah nggak jodoh gitu. Jadi jodohnya di Urban. Pas udah mau lulus itu Di doang. Urban. Di Oh, Urban. gitu ceritanya. Itulah pertama kali kenal DRS. Akhirnya di Jakti DRS lagi. Hah? DRS software-nya. RCS. RCS kalau sorry DRS. RCS. Sana ya. RCS juga? RCS di Urban pertama radio Bandung yang pakai RCS zaman orang. Orang zaman Mustang Simian. Oh Simian. Bala orang simple. lamun di Jeronimo orang Winem? DRS. Untuk kakak gua dulu di radio Stenas namanya itu tahun 98-an masih pakai Winem, Pak. Winem 2 channel. Ya enggak? Yang diminimize. Tapi itu siaran, Wah. Itu Gimana biar lebih ini ya. Oh, edan itu. Simian juga sebenarnya hampir mirip itu Winem. Mirip Simple Winem. banget. Tinggal narik-narikin. Iya, terus selain itu biasanya pakai Raduga ya. Raduga tahu nggak? Nggak tahu. Kayak gitu juga Raduga, tapi dia Raduga tuh warnanya putih gitu. Kalau Winem kan dia gelap. Iya, Terus iya. 2 channel. Kalau Raduga ini dia satu line deh, tapi bisa kayak 2 mixer gitu. Hampir mirip ya. Hampir mirip gitu. Iya, iya, Itu seni seru. Gue ngalamin seru-serunya siaran zaman Berarti itu. ngalamin siaran pakai kaset tuh? Ngalamin, Oh, sama Pak. berarti. Ngalamin. Putar dikit gitu ya. Putar dikit. Terus kan gue training pakai kaset ya. Sebelum kita nge-record, itu dipatahin dulu kan atasnya. Oh, biar nggak ke-record. Biar ke-record justru. Kalau dipatahin biar nggak ke-record. Oh, biar nggak ke-record ya? Oh. Kalau mau ke-record lagi harus disumpel kertas. Oh, gue tuh pokoknya diajarin pas training, ini kaset baru kosong. Kita mau rekam training kita, dipatahin dulu atasnya cetuk gitu. Enggak, kalau dipatahin dia nggak nge-record. Oh. Kan nanti kalau nge-record dia ada yang neken. Mhm. Gitu. Oh, tapi ngalamin banget. Terus Iya. itu pas training masih pakai kaset tuh. Iya, Terus iya. mixingnya masih pakai CD. Iya. Masih pakai CD. Ngeliatin player. intronya harus liatin tahun. yoi. Aduh, Itu prestasi lah kalau ngomong prestasi. terus langsung vokal ya. Edan itu kalau bisa pas banget mah Iya, iya, edan. iya. Aduh. Pindah ke siaran, perpaduan tuh. Waktu itu yang masih kita muter pakai CD, sempat ngalamin muterin ini nggak? Siaran chartnya Top 40. Irfan Firdaus Hasan. Oh, enggak. Nggak ngalamin ya? Ada PRSSNI. Enggak. Nggak Itu ngalamin. apa, Cap? Char. Oh, enggak. Char PRSSNI Enggak. apalah. Dulu gua muternya zaman Clear Top 10. Oh, Clear Top 10. CD juga. Iya. CD juga. Itu Sebelumnya kan yang rame American Top 10 dulu. American Top 10, Iya, benar. Casey Kasem. Kalau yang Indonesia Clear Top 10. Anjir, kolot. Oke, Kolot oge, Mang. Emang orang radio lama itu. Orang radio lama. Dan emang apa, kalau mungkin lu yang nonton juga pasti setuju lah bahwa kangen pisan ya. Iya. Beda. Dulu tuh kayak penyiar tuh memang gue nggak bukannya bukannya mengecilkan yang industri sekarang ya, tapi
seharusnya penyiar tuh ya kayak gitu gitu. Iya nggak sih? Karena dulu medianya dikit, Mang. Jadi orang lebih fokus ke radio. Oh, ya Dulu benar. pilihan untuk menikmati musik kan cuma radio sama kaset CD. Iya. Nggak ada YouTube, Spotify, apa. Sama nggak TV ada. ya. TV MTV pun dulu. sedikit. Tapi Ya, MTV, heeh. Jadi beneran didengar, ditungguin mau muterin apa. Dan bisa request, satu-satunya bisa Ya, request kan. bisa. Orang masih ada acara request, alhamdulillah. Di Jak. Di Jak, hari Oh. Rabu. Dari jam 5 ke jam 7. Masih orang. Masih buka request? Live lagi. Edan. Udah. Terus aing mah goblok. Tapi terbatas ngomongnya ya, nggak. Ya, sekarang konsepnya begitu. Kalau lu sendiri secara pelaku yang sudah mengalami masa dulu, ngobrol bahwa penyiar itu sebagai benar-benar teman ya. Ah. Kayak, nggak capluk naon wae lah gitu. Serunya radio kan di bercandaannya. Dengan sekarang berada di industri yang apa praktis gitu istilahnya teh. Ngobrol singkat punchline lagu gitu. Lu kumaha mang? Lu ngeunahna kumaha? Kalau orang radio lama pasti lebih enak ngobrol. Hmm. Karena kan kalau orang radio dulu tuh emang pengen denger penyiar ngomong. Iya, Selain lagu ya. betul. Dulu itu porsi ngomong sama porsi lagu mungkin 50-50. Bahkan bisa 60-40. Bisa 60-40. Sekarang bisa 20-80, Bang. 20 na ngomong, 40 Iya. na lagu. Karena berdasarkan survei dan kebiasaan orang sekarang, pendengar lebih suka lagu ternyata. Berdasarkan survei. Pasti ente agak kaget dan nggak percaya sih. Pernah dengar juga, emang pernah dengar bahwa itu makanya dilakukanlah RCS itu kan. Ya pokoknya sekarang dilakukan konsep ngomong sedikit. Karena orang lebih mencari lagunya. Iya, ternyata begitu. Itu akibat apa sebab, Mang? Kan itu tadi sebab bahwa karena orang lebih pengen denger lagu, jadinya udah kita kasih lagu. Apa itu akibat dari karena ya udah terbentuknya radio-radio kayak gitu, orang jadinya udah terbiasa denger lagu aja, nggak suka denger penyiar gitu. Mungkin ya, ini mungkin ya. Mungkin karena orang semakin mudah mendapatkan lagu, mau nggak mau radio setelah disurvei orang harus dimudahkan mendapatkan lagu juga. Mungkin ya. Jadi orang-orang tuh jangan sampai ngedengerin lagu di tempat lain. Jadi kasih yang banyak nih. Mungkin. Iya. Gue juga sebenarnya nggak percaya survei itu, tapi hasilnya begitu ya mau gimana? Dan sebenarnya sangat mudah dibantah dengan lagu-lagu ini beredar di semua radio gitu. Iya Kan sebenarnya. Tapi karena sekarang platform mendengarkan musik banyak, saingan radio semakin banyak, ya mungkin musiknya juga harus dibanyakin gitu. Mungkin. Dan takutnya maksudnya gini, ya udah kayak Indomart Alfamart ya. Daripada lu ya gua adain semua daripada lu pindah ke Alfamart, udah di Indomart aja gitu kali ya. Bisa kayak gitu. Nah, tapi dengan bertumbuhnya dengan pesat podcast sekarang mungkin nggak balik kayak dulu. Menurut lu kira-kira? Enggak sih. Enggak ya? Maksudnya balik kali dulu. Balik ke penyiar yang kayak dulu. Enggak mungkin. Radio tuh nggak akan mati. Tapi menurut gua pribadi ya, radio nggak akan mati, tapi nggak akan maju, nggak akan jadi hal yang teknologinya bertambah atau apa. Udah stagnan aja di situ. Justru harus begitu. Oh. Karena nilai-nilai yang dicari di radio ya udah nilai-nilai tradisional itu. Yaitu musik dan lagu. Musik dan lagu. Ketika radio dimunculkan visual dan lain-lain yang dibikin canggih, melihat penyiar yang ngomong, menurut gua akan hilang nilai-nilai tradisional radionya. Iya, betul. Mungkin karena gua ngomong gitu karena gua orang lama ya. Iya. Karena nilai radio ya itu udah, jangan dicanggihin. Betul. Udah Tapi gini kalau aja. yang audio, podcast yang audio? Nah, itu beda negara tuh, udah beda dunia. Karena kalau di podcast kan lu lebih menyuarakan opini. Betul. Oh. Nggak main iya. theater of mind, nggak main abis ngomong lagu. Itu kan ada nilai-nilai, wah keren gitu. Ada Iya, nilai-nilai iya, yang iya, dinikmati iya, itu iya. beda gitu. Ketika penyiar selesai ngomong masuk vokal tuh beda. Dunianya udah beda. Dan mungkin lebih tidak ada tanggung jawab sebagai media ya Yang mana? untuk podcast audio ya. Saat ini ya. Iya kan? Iya Karena nggak nggak sih? ada pengawas dan yang Iya, lain-lainnya. dulu kita kayak penyiar tuh sangat dijaga. Kalau ngomong Iya. hati-hati ada surat. Iya. Karena kan kita minjem frekuensi ke negara, harus mempertanggungjawabkan isi siaran. Sementara kalau di podcast kan pakai streaming jalur apa-apa yang mungkin servernya ada di luar negeri. Iya. Nah, pemerintah nggak ke situ gitu. Jadi kalau di frekuensi radio, frekuensi TV, kita harus bertanggung jawab ke negara. Maka omongan kita juga harus Iya, dipertanggungjawabkan. benar. Gitu. Dan memang fungsinya sebagai media sih ya. Sebagai media massa gitu berupa audio.
Jadi bukan sebuah ancaman menurut gua podcast tuh. Sama berdiri dan dunianya beda. Iya, iya. Eh, tidak mungkinkah podcast dibikin kayak radio, Mang? Podcast bisa. Tapi kan bukan itu yang dibutuhkan di dunia bukan, podcast ya. bukan. Iya, iya. Makanya iya. dunia udah beda. Iya, 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 Menurut benar, gua udah benar, beda. Justru akan apa ya? Akan rusak podcast lu kalau begitu. Iya. Nah, mungkin bisa untuk menambah-nambah bisa. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Tapi kalau lu nge-treat podcast lu dengan cara radio salah malah. Menurut malah, gua. Iya, iya. Menurut malah istilahnya nggak podcast. nggak cocok. Iya, Ya, itu nggak- bukan podcast, itu iya. radio. Buat Iya. apa lu bikin gitu gitu. Benar, benar. Podcast mah udah ngomong aja menurut lu di pala lu tuh ada apa? Udah kasih tahu. Maka podcast kan macam-macam. Ini podcast ngomongin politik, ini ngomongin lucu-lucuan, ini ngomongin setan, ini ngomongin seks, ini ngomongin itu. Jadi pendengar udah tahu, oh gue nyari seks ke sini, nyari ini ke sini Iya, gitu. benar. Menurut gua sih begitu. Berarti nge-siap jadi PD, Mang. Aing pernah ditawar, aing bung aing. Di mana? Di Mustang. Di Mustang pernah. Iya, pas zaman di Mustang. Pas zaman di Mustang, mau jadi megang Mustang deh gini. Ya udah, cuman syaratnya ini. Maneh mengajukan syarat. Kayak yang gue ceritain di Mang Abdel, syarat gua adalah jangan ada kuliah subuh 5:30. Kuliah sebutnya non? Kuliah subuh ceramah. Oh, iya. Kalau mau pindahin ke jam 5. Oh, biar jam 6 diisi slot 5 ke siaran. 5:30 ceramah, 5:30 ke jam 6 lagu. Hmm, Baru jam 6 penyiar pagi. tapi tidak disanggupin. Tidak. Kenapa? Maksudnya kenapa itu penting jadi syarat? Buat gua. Nah, untuk mau lo jadi PD. Karena kan tiap orang punya idealis ya membangun. Iya. Kalau lu dikasih tanggung jawab, ya udah, gue punya idealis gue begini. Iya. Karena menurut gue untuk membangun penyiar pagi itu dibutuhkan suasana dulu. Oh, nggak bisa langsung ngejeglak gitu ya? Dari ceramah ke ini Iya. kan, sementara ceramahnya mengandung unsur-unsur kebaikan, Iya. siarannya ngomongnya kemana-mana. Iya. Gitu menurut gue, Iya, loh. iya. Jadi boleh, nggak apa-apa jam 5 ke jam 5:30, tapi 5:30 ke 6-nya kasih lagu-lagu. Iya. Buat netralin gitu. Netralin, buat siap-siap nih. Berdosa lagi. Ya, siap-siap berdosa lagi ya. Dan berarti udah segitu teknisnya ya? Berarti obrolannya udah lumayan berlanjut ya itu ya? Udah. Udah teknis banget Udah. masalahnya, udah strategi. Gua sodorin itu nggak mau, ya udah jangan gua. Tau gua nggak minta gitu. Oh. Lu yang nawarin gua. Kalau pada saat udah sanggupin udah jadi PD. Kayaknya ya. ya. Dan gua akan ngacak-ngacak semuanya tuh. Iyalah pasti lah. Iya. Dan emang passion di situ kan. Ya, membuat sesuatu tuh di situ. Lu sebenarnya. melihat diri lu, gue nggak bisa bilang melihat diri lu tuh karena udah tua ya. Melihat diri lu 10 tahun lagi masih siaran kah atau menjadi PD Sekarang? kah atau 10 tahun dari sekarang? Nah, salahnya gua gitu, Mang. Gua nggak punya rencana, nggak punya Keinginan lah, oke keinginan. nggak ada gua. Makanya dari produksi ke penyiar mana ada keinginan, jalan aja gitu. Tapi ya kan bisa lah kalau ditanya Nggak ada. Mang. pengennya. Nggak ada. Pengennya? Heeh. Di rumah aja udah. Punya usaha, jalan-jalan, lihat pohon besar di hutan, udah gitu. Itu keinginan Di gua. rumah jalan-jalan lihat pohon besar di hutan, Nikmatin. kurir Shopee Food mang. Di Dramaga. Nganterin makanan ke Jagawana. Iya. Polisi hutan. Tapi apa ya? Ini juga yang mau gue Nggak ada yang gue pengen nabung buat ini, gue pengen ini, nggak ada. Itu Ngalir salahnya aja. gue, Mang. nggak salah lah. Salah, Mang. Kan Kenapa? harusnya kan harus hidup kan kata orang harus penuh persiapan. Betul. Ya kan? Nah, gue tuh nggak bisa gitu kayak gitu. Tapi kadang-kadang bersiap-siap untuk tidak punya persiapan juga persiapan, Mang, ya kan? Gue siap-siap untuk apapun yang terjadi besok, itu siap persiapan, Mang. Nah, gue enggak. Oh, bahkan untuk itu aja nggak siap-siap. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Gue juga gitu sih, maksudnya ya tapi untuk kalau dari sisi penghidupan mah relatif sudah maksudnya bukan ketakar, sudah tersiapkan lah karena udah ada pekerjaan radio, siaran tetap segala macam, pemasukan tetap gitu. Ya. Tapi untuk maksudnya kalau enggak ini shiftingnya kemana itu yang belum ada. Enggak ada. Nggak ada. Sekarang gue mikir gitu karena dari dulu apa yang gue siapkan dan gue inginkan nggak gue dapetin. Lulus kuliah, gue bikin CV nih. Gue masukin tuh TV-TV. Nggak ada gue yang diterima dari CV. Yang ada tuh, Mol, ini butuh ini.
Ayo, Oh. coba kayak gitu-gitu. Tapi emang pengen di TV berarti awal. Iya, gue kan emang pengen orang yang buat sesuatu, pengen produksi. Tapi maksudnya emang di dunia televisian gitu. Broadcast, iya. Broadcast. Iya, Oh. tim produksinya gitu. Iya, iya. Iya, gue pengen membuat sesuatu gitu. Tapi nggak ada gue yang diterima dari CV yang gue niat pengen tuh nggak ada. Nah, pertanyaannya kenapa masuk IPB, Mang? Nah, panjang deh ini. Karena di Bogor apalagi ya kalau nggak IPB. Ya? Jadi gini ceritanya. Tapi penumpang kereta tuh, wah sadis-sadis. Lu kalau tidur ya, bangun dong, gantian dong. Begitu, Mang. Iya, Wah, emang ada beberapa. gila. Heeh. Nah, itu makanya salah satu juga gue yang males kalau tidur, Mang. Iya. Nah, gitu lagi enak-enak tiba-tiba bangunnya suruh berdiri kan lebih nggak Iya. enak daripada kita berdiri terus kan. Dulu ada masanya bawa kursi kecil. Boleh, masih Boleh boleh duduk dulu. di bawah. Orang-orang pada duduk di bawah banyak Iya, ya? banyak. Bawa kursi Nggak ada yang duduk di kecil. kursi. Semua duduknya di bawah jadi kebalik logikanya.